Duh, berisik banget sih. Hari Minggu gini bukannya tenang. Kenapa sih? Marah-marah mulu, lagi bete ya? Berisik ah. Udah deh, daripada bete, mendingan kita ikutin updatean dari IM Community deh. Selain fun, info-info dari IM Community juga berguna banget buat kita. IM Community? Apaan tuh? IM Community itu komunitas yang gerak di bidang self-development, pengembangan karir, dan juga investasi, khususnya di bidang properti. Pokoknya, benefitnya banyak banget deh. Wah, keren banget dong. Bisa banget nih buat belajar investasi. Bisa banget dong. Ajak teman-teman yang lain juga deh. Siapa tahu kan bisa jadi sultan properti di usia muda. Amin. Halo, selamat siang Young Investor semua. Balik lagi nih bareng aku Edgar ya di IM Podcast episode kedua. Dan kali ini aku juga udah kedatangan narasumber lagi nih yang cakep ya, cantik banget ya hari ini dan pastinya akan menginspirasi Young Investor teman-teman semua ya. Boleh dong kenalan dulu narasumber di podcast IM episode kedua. Halo, perkenalkan, aku Salma. Sekarang lagi kuliah jurusan kewirausahaan. Kesibukan aku kuliah sama jalanin bisnis sih. Mantap nih, ada bisnis ya Salma ya. Boleh tahu nggak nih bisnisnya tentang apa, namanya apa gitu kan ya. Kali aja nih yang investor di luar sana nanti tiba-tiba tertarik gitu kan ya, pengen tahu, terus nanti lihat-lihat, stalking, bisa mensukseskan juga nih. Wah, keren. Boleh diceritain nih bisnisnya. Boleh. Sebenarnya kalau mau cerita sedikit, bisnis aku tuh dijalanin karena ini sih project relate sama kuliah juga kan, aku dari jurusan kewirausahaan. Bisnis aku tuh namanya Ronarias, itu bergerak di bidang jasa kecantikan. Jadi kita nyediain jasa makeup artist sama model, terus ke depannya kita tuh pengen jadi sebuah platform yang emang nyediain semua kecantikan untuk para perempuan gitu. Jadi kita memudahkan dan menjembatani perempuan untuk mencari jasa kecantikan kayak gitu. Wow, keren banget nih. Jadi kalau ada teman-teman yang investor di luar ya, yang wanita ya khususnya ya, karena kalau pria kan kayaknya gimana gitu, kalau dandannya kita dandan sendiri aja. Kalau ada teman-teman yang investor nih di luar nih yang wanita ya, mau tanya-tanya tentang makeup artist atau mungkin mau belajar nih sama Salma juga boleh banget ya Salma ya. Benar, tapi sekarang kita base-nya baru di Bandung sih, jadi mungkin yang investor yang emang di Bandung bisa banget kalau misalkan butuh makeup artist atau apa, bisa hubungin Ronarias. Mantap, tuh dengerin tuh yang investor yang ada di Bandung ya, khusus yang ada di Bandung, tapi kedepannya bakalan buka di tempat lain dong. Ya rencananya sih gitu, semoga diberikan kelancaran dan kita bisa ada di mana-mana. Wah keren, moga-moga bisa ada di Jakarta ya, Tangerang dan kota-kota besar lainnya ya di Indonesia gitu. Mantap banget nih. Kalau boleh tahu nih, mulai Ronarias dari tahun berapa Salma? Baru di Januari 2020 sih, baru 1 tahun. Oh, udah anniversary 1 tahun ya, tanggal berapa? Ya, tanggal 24 kemarin. Wah udah lewat nih. Tadinya kalau masih pas kan mau minta traktiran gitu ya. Boleh nih, mantap. Selama 1 tahun, wah pasti kan udah banyak banget ya halangan dan rintangan yang dilalui, ya nggak Salma? Bener banget. Iya, apalagi ngejalaninnya sambil kuliah juga, jadi lumayan challenging. Oh mantap, berarti sambil kuliah, sambil bisnis ya. Udah ada karyawan atau emang masih dijalanin sendiri nih Sal? Kebetulan masih bareng teman sih, jadi kita emang sama-sama di jurusan kewirausahaan. Aku berempat sama temanku, ya gitu. Iya, berarti emang bareng ya, nggak sendirian ya? Iya, nggak sendirian. Oh iya, kan barangkali biasanya ada loh orang-orang yang mau mulai bisnis tapi saking dia nggak punya temen gitu kan ya, no lab, akhirnya dia mulai bisnis sendirian gitu kan. Wah. Banyak kok biasanya kayak misalkan yang bisnis F&B atau fashion yang emang dia suka gitu, Oh iya. dijalanin sendiri itu bisa sebenarnya. Benar, food and beverage ya, biasanya yang makanan-makanan pre-order dia masak sendiri, jualan sendiri. Oh keren banget ini. Benar.
Selama setahun nih, kalau boleh tahu di Ronarias nih kan pasti udah banyak banget ya kegiatan yang dilakukan, entah itu orderan atau mungkin ada seminar atau mungkin ada event-event lain yang udah pernah diselenggarakan nih. Boleh dong sharing-sharing nih apa aja yang udah pernah dilaluin selama 1 tahun berkarir gitu ya di Ronarias. Oke, sebenarnya ini sih kita kemarin pas baru banget ngejalanin Ronarias tuh ada sedikit hambatan. Jadi pas banget kita mau launch itu kebetulan tiba-tiba ada pandemi yang tidak kita duga-duga ini datang kan. Apalagi basisnya adalah jasa kecantikan. Jadi wah bener-bener ini banget sih, cukup berat untuk aku sama tim untuk untuk bisa adaptasi di kondisi yang baru gitu. Jadi kita harus buat strategi baru. Terus akhirnya ya udah kemarin pas di awal karena emang jasanya nggak bisa dilanjutin karena benar-benar PSBB kan, kita di rumah aja. Akhirnya kita coba untuk ganti dengan jualan beauty product gitu kayak hair perfume sama reusable cotton pad kayak gitu sih. Terus biasanya kita juga ikut lomba-lomba, tapi mungkin belum rezeki menang ya. Tapi baru kemarin kita sempat dapat pendanaan hibah gitu dari ITB buat ngembangin bisnisnya, alhamdulillah. Terus sampai saat ini ya gitu sih, mungkin banyak faktor eksternal yang menghambat kita untuk untuk bisa explore lebih jauh. Jadi karena ada keterbatasan, tapi kita tetap harus bisa agile biar bisa tetap jalan kan. Jadi aku sama tim selalu bareng-bareng kita diskusi, terus saling semangatin satu sama lain juga biar bisa tetap memajukan Ronarias sesuai dengan visi misi yang sudah kita bentuk di awal. Jadi ya gitu sih, yang penting aku sama tim selalu bareng-bareng dan kita saling menguatkan lah untuk bisa bikin Ronarias jadi berhasil kayak gitu. Wah mantap. Iya ya, kalau dipikir-pikir bener juga ya. Ini lagi pandemi kan ya. Mana ada orang make up online kan? Kalau make up online kan kita pakai aplikasi aja. Ada banyak, ada PixMix, ada yang lain-lain ya. Itu ada banyak banget aplikasi kecantikan online juga. Nah itu dia. Jadi buat apa pakai jasa rias kalau online kan susah ya. Tapi aku tertarik banget ya. Artinya tadi Salma itu kan jelasin, Salma dengan tim itu selalu bareng-bareng, selalu nggak pernah pisah ya. Itu ada kuncinya nggak sih kalau biar bisa selalu bareng-bareng, kompak? Ini kan lagi masa-masa sulit ya. Artinya kan mungkin ada nih 1-2 dari timnya Salma yang aduh kok kayaknya susah ya di ngembangin Ronarias ini, apa gua ganti bisnis aja, apa gimana. Itu ada nggak sih orang-orang yang seperti itu? Enggak sih, kebetulan karena kita aku sama tim tuh perempuan semua kan, jadi emang bidang kecantikan itu sejalan banget sama kita. Terus kebetulan aku juga leadernya di Ronarias, jadi untuk bisa tetap bareng-bareng aku selalu keep in touch sama mereka. Jadi selalu kalau misalkan mereka ada kesulitan atau apa, aku selalu bilang gitu. Jadi biar mereka nggak ngerasa aku tuh disegani gitu lah. Jadi aku pengennya ya kita sama aja gitu, sebenarnya kita sama. Jadi biar bisa saling tahu satu sama lain gitu, saling terbuka. Itu sih kuncinya, terbuka. Jadi karena sekarang juga kondisinya online, kita nggak ketemu kan, biasanya ngerjain apa-apa bareng gitu, tinggal ketemu di kampus. Tapi karena sekarang susah jadinya ya udah. Kayak gitu sih, aku selalu hubungin via chat gitu untuk pas tahu daily reminder. Kita juga selalu weekly meeting untuk tahu gimana sih perkembangannya, progresnya sekarang kayak gitu. Oh, berarti tetap ya kuncinya adalah keep in touch dengan teman-teman. Benar. Keren. Dan jangan udah susah terus kita aku yang ngediemin terus saling sama-sama diem, jadi kan nggak tahu sebenarnya masalahnya apa, terus ya udah berjalan tanpa arah, jadinya makin kacau kan. Betul. Yang penting itu adalah komunikasi ya, berarti ya. Komunikasi is key kan katanya. Iya, di semua bidang kayaknya ya, nggak cuma di dalam bisnis, di keluarga atau mungkin di bidang-bidang yang lain juga tetap ya komunikasi itu nomor 1. Kalau tidak ada komunikasi ya gimana kita mau tahu kabarnya orang lain kan? Iya benar. Wah, ini
aku juga masih tertarik nih dengan Ronarias. Selama setahun ini, tadi aku juga mencatat tuh ada dapat dana hibah ya dari ITB. Keren banget. Itu gimana ceritanya, Sal? Kok bisa sampai dapat dana hibah dari ITB? Itu kamu ada kerjasama apa dengan ITB atau mungkin ketika ITB ngadain event kamu jadi salah satu partnership-nya kah atau gimana? Boleh nih di-sharing-sharing nih. Oke, jadi karena awal mulai bisnis kan pasti biasanya diawali dengan segala keterbatasan gitu, apalagi biasanya yang jadi struggle itu modal. Nah, karena mungkin dari kita tuh awalnya juga ini kan bootstrapping, jadi masing-masing pendiri patungan gitu ngasih modal berapa. Karena itu mungkin gak cukup untuk Ronarias, jadinya biasanya aku sama tim tuh selalu ikutin kompetisi gitu sih, biar kita dapetin hadiahnya gitu, dapetin uangnya untuk jadi model Ronarias. Nah kebetulan aku tuh setiap kali ada lomba atau apapun gitu, ada program yang bakal bisa jadi pendanaan buat Ronarias, pasti aku ikutin gitu selama masih bisa diikutin, ya udah ikut aja gitu semuanya. Kalau misalnya nggak coba kan kita nggak tahu bakal dapet yang mana kan, rezekinya di mana kita nggak tahu. Jadi ya udah, kebetulan waktu itu emang ITB lagi nyelenggarain program itu. Sebenarnya awalnya tuh aku ikutan KBMI gitu, kompetisi mahasiswa bisnis Indonesia itu tingkat nasional, tapi cuman baru lolos di tahap internal yang ITB, nggak dapet yang di selanjutnya. Jadi di serangkaian acara itu tuh ada acara lain gitu, jadi emang di akhir kayak ITB ngelihat yang emang ngikutin dari awal tuh bisa dapat kesempatan untuk dapat dana hibah tambahan gitu dari ITB. Jadi ya udah akhirnya karena aku masih ikutin workshopnya segala macam, serangkaian acara itu di akhir dikasih dana hibah untuk ngembangin Ronarias kayak gitu. Wah, keren banget ya. Berarti walaupun nggak menang tapi dapat hikmahnya ya. Dapat hikmahnya ya berupa dana. Wah, kadang-kadang kan kita menang dapat uang, nggak menang juga dapat uang ya. Kita tetap bersyukur ya. Karena menang itu kan hanya titel ya. Yang kita perlukan adalah uangnya juga. Kita tidak mau munafik. Wah, gila, keren banget nih. Dan sejauh ini kliennya udah banyak atau mungkin baru 1-2 atau gimana nih kalau perkembangan dari klien? Belum terlalu banyak sih, karena kita juga baru mulai jasanya lagi sekitar bulan pas new normal tuh November-Septemberan, jadi baru ada sekitar 5 sih, cuman kedepannya kita emang masih terus cari cara gimana ya dapetin bisa nge-reach lebih banyak customer buat Ronarias kayak gitu. Oh iya. Tapi untuk di masa pandemi gini 5 itu udah cukup ya. Artinya bisa dibilang great job gitu ya. Karena di saat-saat seperti ini kan semua lagi susah ya kan. Orang mau kerja apa juga sekarang lagi susah gitu kan ya. Dan ketika kita udah bisa punya yang namanya pembeli gitu ya, itu benar-benar keren banget. Artinya ada improvement ya walaupun lagi di masa-masa pandemi gini ya. Tentunya kita juga berharap ya kalau yang namanya pandemi itu akan segera usai. Apalagi dengan adanya vaksin ya, dengan sekarang juga tracing makin masif ya, harapannya kan pandemi ini bisa segera selesai dan semua bisnis bisa kembali berkembang ya, termasuk juga Ronarias. Iya, gitu. amin. Keren banget nih. Mungkin ada nih buat young investor di luar sana yang mau belajar caranya membuka bisnis ya, caranya menjaga keep in dengan tim, itu mungkin boleh tuh kalau kedepannya mau tanya-tanya sama Salma ya. Nanti kita cantumin juga media sosialnya loh Salma. Oke, boleh kita sharing aja. Oke lah, good. Akhir itu kalau nggak salah aku pernah lihat ada seminar ya. Iya, ada webinar kita. Itu salah satu bentuk acara lain untuk mengisi itu sih, karena corona ini kan, jadi yang possible aja untuk kita eksekusi lanjut aja gitu, jalanin aja. Jadi akhirnya ngadain webinar. Dan kelihatan banget ya, artinya ketika di masa-masa sekarang orang itu kan makin aware ya sama make up, bener nggak sih? Iya sih, sekarang aku ngeliatnya yang emang dari awal udah mulai suka make up, jadi mereka tuh mengimprove kemampuan mereka untuk make up gitu. Jadi mereka cari-cari lagi kan, kayak belajar di YouTube karena banyak waktu untuk mereka latihan lagi. Jadi kayak makin jago gitu, keren-keren. Apalagi di TikTok tuh sekarang lihat kayak orang
keren banget make up-nya gitu, kayak bagus. Oh iya bener juga ya, dan inspirasinya udah banyak. Waktu itu aku kalau nggak salah juga pernah lihat tuh ada make up challenge dari salah satu lagu ya yang dibawakan di Indonesia, sempat viral ya. Iya. Dan itu orang-orang pada make up dan make upnya pada bagus-bagus ya, ada yang serem juga tapi Keren-keren tapi boleh kayak lah. mereka Iya, tuh jadi keren ngeliat banget. kayak kanvas gitu kan, kayak hebat. Bener, jadi kayak mukanya tuh seolah-olah kayak kertas kosong gitu ya, mereka melukis sesuatu di muka mereka, dan wow, itu amazing sih karena ternyata kegabutan itu bisa menjadi sesuatu yang berfaedah ya kalau ditekuni gitu ya. Mantap. Dan Salma kan ini juga nih Sal, brand ambassador ya, betul ya? Betul. Nah, ini menarik loh karena jarang-jarang orang ada yang jadi CEO ya dan dia juga jadi brand ambassador. Ini pasti value-nya kan banyak banget dari brand ambassador maupun dari bisnis yang Salma lagi jalankan, itu kan banyak banget. Nah, boleh dong nih sharing-sharing nih sama yang investor di luar sana nih yang mungkin ada keinginan buat jadi brand ambassador atau mungkin dia pengen istilahnya punya bisnis dan di up juga, itu gimana nih, boleh nih. Jadi cerita-cerita aja dulu waktu Salma jadi brand ambassador, awalnya gimana, terus kesulitannya apa aja, bersinggungan sama bisnis apa enggak, boleh Sal, di-sharing Sal. Oke, jadi awalnya tuh brand ambassador ini pas corona nggak sih, Gar? Aku lupa deh. Kita jadi ini pas udah corona kan ya? Iya bener. Ngomong saya juga brand ambassador ya. Iya. Brand ambassador nanya brand ambassador ya. Gak apa-apa, keren loh ya. Kita sharing aja gak apa-apa. Benar. Jadi waktu itu tuh aku ngerasa gabut kan. Semua orang ngerasa gabut nih gara-gara corona. Terus kebetulan pas offline juga aku belum banyak kegiatan gitu kan selain kuliah, sama ada beberapa organisasi. Terus sama yang ngejalanin Ronarias. Nah, karena ngerasa makin banyak waktu luang, akhirnya iseng lah aku cari-cari. Aduh, nambah kegiatan apa ya gitu. Lumayan nih buat mengisi kekosongan ini gitu. Jadi akhirnya aku cari lah kayak lewat sosial media, lewat Instagram itu kan banyak akun-akun yang ada info volunteer, magang segala macam. Terus ya udah aku lihat flyernya dari IM Community dan beberapa volunteer lainnya gitu kan aku ikutin, dan rezekinya adalah jadi dapat di brand ambassador IM Community gitu kan. Jadi ya udah berarti emang udah harus jadi bagian dari keluarga IM Community, dan itu tuh seru banget, kayak aku nggak expect kalau kekeluargaannya tuh dapat banget sih di IM Community. Aku ngerasa self development-nya tuh ada banget gitu kemarin, walaupun sempat ada beberapa ya chaos lah karena kita juga dapat beberapa tugas kan, Gar. Bener tugasnya bener wow, nggak main-main ya. Jadi brand ambassador itu tugasnya berat ternyata guys. Nggak main-main, itu kayak beneran orang-orang terpilih aja yang bisa ngejalanin itu semua. Jadi ya udah seneng sih bisa sharing banyak. Terus apalagi kemarin aku sempet join yang kita ada office tour gitu ke Intiland. Jadi waktu itu ada office tour ke Intiland, dan itu seru banget. Aku ketemu beberapa brand ambassador secara offline, terus ketemu Komunika juga CEO dari IM Community, terus baik-baik banget, dan seru sih, kekeluargaan itu dapat banget, dan ilmu-ilmu yang dikasih pas self development itu dapat banget, bisa bermanfaat untuk aku di di kehidupan aku gitu, sama buat kedepannya sih. Kayak misalkan dari aku udah mulai berani, yang tadinya masih agak malu-malu sekarang udah mulai bisa pede lah gara-gara jadi brand ambassador IM Community. Keren sih. Iya bener, namanya brand ambassador harus pede ya. Malu. Ngomong-ngomong, waktu office tour Intiland itu saya juga sebenarnya mau ikut loh. Aku mau ikut waktu itu, cuma pas banget H-1 aku sakit. Jadi waktu kita lagi press conference kan sebelum ada office tour, itu aku udah drop sebenarnya, udah kondisinya udah jelek. Ya udah akhirnya aku memutuskan besoknya aku nggak jadi ikut. Aduh sayang banget, aku padahal juga pengen lihat-lihat Intiland itu.
Udah seru banget, kayak rame deh, apalagi kalau misalkan bisa offline semua tuh kayak bakal seru banget sih. Benar-benar pastinya ya. Dan itu 15 orang ya Sal ya. Wow. Sekelas kita tuh ada 15 orang gitu. Dan mereka ada dari kota yang berbeda, kampus yang berbeda ya. Dan benar-benar kita nggak tahu mereka sama sekali sebelumnya. Dan kita baru ketemu pas brand ambassador itu. Wow. Itu amazing banget gak sih? Bahkan ada yang dari Ambon, kayak jauh Iya. banget. Kita bisa ketemu di IM Community. Seru banget teman-teman. Iya. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Lumajang, wow mantap banget. Ada yang dari Bandung, Jakarta, dan kota-kota lain ya. Mantap banget, gila. Dan tugas-tugas selama jadi brand ambassador tuh, kalau dibilang berat ya Sal ya. Tapi kan emang enak gitu ya buat dijalanin, bener nggak sih? Dan emang apa ya, ada value-nya lah, bermanfaat gitu. Kayak misalkan ya kemarin yang ada bikin TikTok, terus sosial media, dan ada soal leadership juga, itu kayak bermanfaat banget sih. Bener, bikin TikTok itu saya jujur aja ya, aku tugas paling berat itu bikin TikTok itu, HP ku langsung mau meledak itu bikin TikTok. Ya ampun, itu saking HP ku kentang gitu ya, terus aku bikin TikTok pertama kali, first time aku belum pernah bikin TikTok, baru bikin TikTok dan baru kenal TikTok itu kayaknya dari IM deh. Maksudnya baru kenal punya akun TikTok. Kalau tahu TikToknya mungkin udah lari lama, tapi benar-benar baru bikin akun, baru coba bikin. Itu kayaknya pas ada tugas doang dah. Jadi thanks to IM ya, thanks to IM udah Edgar jadi berani main TikTok. Kalau dibilang berani sih berani saya. Selama device-nya mendukung, selama HP-ku tidak kentang itu aku berani. Sayang HP-ku kentang Sal. Barangkali nanti dari Young Investor di luar nih ada yang mau mendanai Edgar di HP gitu kan, Roy. Boleh. Langsung aja tuh ada nomornya di situ ya. Ada. Nanti di bawah ini ada nomor rekening ya. Bercanda guys. Aduh, keren banget. Boleh nih, terakhir nih. Mungkin Salma ada tips atau ada pesan-pesan nih buat Young Investor di luar sana yang mau coba buat jadi brand ambassador, atau mungkin tips buat orang-orang supaya biar makin pede gitu kayak Salma. Kan Salma kan tadi kan bilangnya dia malu-malu nih ya. Terus gara-gara jadi brand ambassador, terus kemudian juga dia punya bisnis, Ronarias, itu Salma jadi makin pede nih sekarang nih. Boleh nih, ada tips gak buat Young Investor yang mau pede juga di luar sana? Apa ya? Sebenarnya juga awal-awal tuh aku rada struggling sama insecurities kan. Jadi aku udah malu, insecure lagi, kayak udah gak berguna banget hidupnya, kayak udah gak mau ngapa-ngapain gitu, menutup diri. Nah tapi lama-lama aku juga ngerasa capek gitu kan, capek banget, capek fisik, capek batin, capek mental, semuanya lah capek. Sampai akhirnya aku cerita gitu sama temenku, sharing, dan kebetulan dia confidence levelnya udah tingkat up banget lah gitu, udah pede banget. Terus kayak ya aku dikasih beberapa wejangan gitu, kayak ngapain malu gitu kan. ngapain ngerasa beda sama dia gitu kan, nggak usah ngeliatin orang gitu, karena yang tahu semuanya kan diri kita sendiri gitu. Sebenarnya yang punya kemampuan itu ya diri kita sendiri. Kalau misalkan kita aja nggak yakin sama diri kita sendiri, gimana kita bisa nge-explore dan bisa jadi orang yang lebih baik gitu kan. Jadi ya udah dari situ kayak pelan-pelan aku coba ini aja, explore banyak hal gitu, ikut organisasi sana sini atau kegiatan-kegiatan lain yang emang membuat aku keluar dari zona nyaman gitu. Jadi biar akunya lebih berkembang dan lebih bisa belajar banyak hal dari orang lain gitu, karena belajar bisa dari mana aja kan. Jadi aku bisa dapet banyak insight, terus bisa mengubah perspektif aku juga, cara pandang aku yang tadinya ngerasa kurang terus, jadi dengan aku belajar aku justru malah bisa dapat lebih banyak gitu kan. Aku ternyata aku juga bisa mampu gitu untuk berkembang kayak orang yang emang udah jauh lebih baik gitu, udah sukses gitu. Aku juga bisa ke situ kalau misalkan aku yang mau berusaha gitu. Sebenarnya peluang untuk mencapai itu tuh banyak banget gitu. Apalagi sekarang dengan online banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Cuman itu gimana caranya kita
gimana kemauan dan cara kita untuk menuju ke situ aja yang bisa buat kita jauh lebih baik kayak gitu. Jadi jangan menutup diri dan jangan menutup peluang yang ada. Cobain aja dulu semuanya. Kalau misalkan gagal ya cobain lagi gitu. Pasti bakal banyak peluang yang terus terbuka sampai kita bisa mencapai itu dan jangan pernah puas. Jadi harus terus belajar sampai bisa mencapai goals yang udah kita buat sebelumnya kayak gitu. Oh, mantap banget. Dikit ramah ya aku ya. Gak apa loh. Nih aku menangkap 3 poin penting loh, Sal. Ini dari pemaparan kamu barusan aku menangkap 3 poin penting. Yang pertama, orang secantik Salma masih bisa insecure. Bayangin, orang secantik Salma masih bisa insecure loh. Guys, yang investor, ya ampun. Aku nggak kebayang loh, orang secantik Salma bisa insecure juga. Dan yang kedua, yang aku tangkap itu tadi benar, intinya itu kita harus mau ya keluar dari comfort zone ya, dari zona nyaman. Benar-benar kita harus memaksa. Kalau kita masih rebahan, mager, tiduran aja terus gitu kan setiap hari, ya kapan kita mau berubah gitu kan? Kita harus memaksa diri kita untuk berbuat lebih gitu kan. Dan yang ketiga, benar tadi, jangan cepat puas. Itu keren banget. Artinya kalau manusia itu udah cepat puas, dia merasa aduh udahlah, udah cukup gitu kan, mau ngapain lagi sih? nggak ada lagi yang mau dicapai, udah merasa cukup, ya sudah. Akhirnya sampai kapanpun dia tidak akan berkembang, ya kan ya. Jadi situ aja, iya. Bener, ini kayaknya persis banget kayak kata-kata salah satu coach ya yang pernah ngisi juga nih di materinya IM nih. Aku inget banget. Jadi intinya kata dia itu jangan pernah mau kalau cepat puas ya. Artinya ketika kita sudah punya sesuatu, kita harus coba untuk lihat peluang yang lebih. Bukan berarti ambis ya, tapi kita juga harus mencoba untuk melampaui batas diri kita sendiri. Barangkali kan ternyata kita itu belum mengeksplor diri kita 100% ya, tapi kita udah berhenti gitu kan, kita udah puas. Nah, itu yang perlu dieksplor lebih jauh lagi. Wah, keren banget. Gak kerasa nih Sal ya, udah sharing-sharing banyak banget dari Rona Rias, brand ambassador, sampai tips-tipsnya juga oke-oke banget nih. Nah, aku pastinya mau ngucapin berterima kasih banget ya buat Salma udah mau join di sesi kita siang hari ini. Ya, dan semoga bisnisnya makin lancar ya, dan punya pengalaman-pengalaman baru lagi yang bisa nantinya kita sharing lagi ya kalau ada sesinya gitu ya Salma ya. Bisa diatur gitu ya. Diatur, bisa request. Bisa request, tenang ya. Oke Salma, thank you banget ya udah mau join di siang hari ini. Ya pastinya buat young investor di luar sana ya harus nonton nih tips-tips dari Salma ya, dan ini sangat berfaedah sekali ya buat young investor di luar sana ya. Dan pastinya tunggu episode-episode berikutnya dari podcast IM Community ya yang akan datang, dan salam IM Community, I am smart, I am capable. Terima kasih.